Kenapa sejarah Indonesia, sejarah kita harus ditulis ulang? Kamu tahu nggak sih kalau Kementerian Kebudayaan saat ini itu tuh lagi mencoba menulis ulang sejarah Indonesia, men. Selama belasan, mungkin bahkan puluhan tahun kita hidup bersama sejarah yang udah ada seperti sebelumnya. Dari zaman perjuangan hingga zaman kemerdekaan sampai Orde Baru, Orde Lama juga. Kita tahu nih nama-nama pahlawannya tuh ini. Tokoh-tokoh pahlawannya, tokoh-tokoh pentingnya kita tahu siapa-siapa aja namanya. Tapi mungkin itu belum kita tahu semuanya. Bagaimana kalau semisal sejarah yang kita anggap tuh kita udah tahu, kita udah paham, ternyata itu bukan sejarah yang lengkap. Bahkan mungkin aja sejarah yang selama ini kita tahu itu ternyata tuh berkasnya nggak lengkap. Terus mungkin juga ada yang dihapus atau bahkan sengaja untuk dipelintir. Sekarang, untuk pertama kalinya, Indonesia lagi mencoba menulis ulang sejarah Indonesia. Mulai dari nol. Ini bukan revisi kecil, men. Melainkan udah disiapkan dalam bentuk 11 jilid buku yang akan mengganti cara pandang generasi muda atau generasi berikutnya tentang sejarah Indonesia. Dan semuanya itu akan diterbitkan pada hari kemerdekaan. Kalau nggak salah entah tanggal 17-nya atau 18-nya, tapi mendekati hari kemerdekaan. Proyek ini dipimpin langsung oleh Menteri Kebudayaan, Fadly Zon. Menurut beliau, sejarah Indonesia saat ini itu tuh kebanyakan ditulis dari sudut pandang orang luar, men. Kolonial, orang barat, atau bahkan sumber sejarah yang nggak lengkap. Misalnya sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kita ketika baca, ketika lihat itu tuh lebih ke sudut pandang dari pedagang asal Tiongkok, dari Belanda, bukan dari pribumi lokal asal Sriwijaya, asal Kerajaan Sriwijaya tersebut. Padahal menurut data, menurut sejarah, itu ada data lengkapnya dari sudut pandang orang pribumi Sriwijaya. Tujuan dari penulisan ulang ini itu udah jelas, yaitu agar lebih Indonesia sentris. Kita menceritakan sejarah kita sendiri dari sudut pandang kita sendiri, bukan sudut pandang kolonial, bukan sudut pandang pedagang dari luar negeri, dari Tiongkok, dari Arab dan lain sebagainya, bukan, tapi dari sudut pandang orang Indonesia asli. Tapi bukan cuman dari sudut pandang aja, men. Penulisan ulang sejarah ini itu ingin mengangkat detail-detail yang jarang masuk ke pelajaran di sekolahan, kayak hubungan maritim perdagangan dengan Timur Tengah, strategi diplomasi dari kerajaan-kerajaan di Nusantara, atau peran-peran dari pejuang-pejuang daerah yang selama ini jarang banget kita tahu kan. Tokoh terkenal di setiap daerah paling cuma ada satu dua kan. Misal tokoh terkenal, tokoh pahlawan dari Papua, spesifiknya Jayapura, siapa yang terkenal? Apakah lebih dari 10? Kita kadang yang di barat, di wilayah Indonesia Barat itu nggak tahu, men. Dengan kata lain, ini tuh kayak ibaratnya gimana ya? Kita lihat sejarah sebelumnya dari foto hitam putih yang kadang gambarnya juga agak ngeblur. Tapi kita lihat dengan cara lebih detail yang dimana gambar ngeblur itu jadi pixelnya lebih tinggi lah. Jadi gambarnya itu lebih jelas. Proyek ini dibagi menjadi 11 jilid, men. Jadi biar lebih sedikit ada gambaran ya. Aku akan ngejelasin sedikit dari masing-masing jilid. Yang pertama, sejarah awal Nusantara. Ini tuh zaman dimana sebelum ada negara, men. Jadi pada masa pemerintah di setiap daerah itu dipimpin sama kerajaan-kerajaan kuno. Terus untuk jilid 2 dan 3 itu adalah Nusantara dalam jaringan global. Bagaimana kita terhubung dengan India, Cina, Timur Tengah pada saat sebelum era kolonial. Jilid 4 itu membahas tentang bagaimana hubungan Indonesia dengan Barat. Bukan cuma soal penjajahan, men, melainkan ada aliansi dan juga perdagangan. Jilid kelima yaitu ngebahas tentang respon terhadap penjajahan. Ini lebih pengen ngangkat tentang perjuangan-perjuangan pahlawan dari setiap daerah. Jilid 6 ngebahas pergerakan kebangsaan, tentang kebangkitan kesadaran nasional. Jilid ketujuh itu perang kemerdekaan, mulai dari diplomasi sampai turun ke medan perang. Terus jilid ke-8 itu masa bergejolak, men. Konflik internal, ancaman disintegrasi, dan permasalahan politik.
Jilid 9 itu tentang Orde Baru men, tahun 1967 sampai 1998. Jilid 10 tentang era reformasi. Terus untuk jilid terakhir yaitu jilid 11 itu tentang fakta neka dan indeks. Itu ngebahas tentang catatan sejarah dan fakta-fakta penting lah di situ. Nah, itu tadi 11 jilid yang akan direvisi, akan ditulis ulang ke sejarah Indonesia yang baru. Jadi gini, aku minta kalian semua untuk nyalain loncengnya. Karena apa? Karena aku pengen ngebahas tentang tantangan yang akan dialami dan kekhawatiran-kekhawatiran dari penulisan ulang sejarah ini. Dimana di videoku selanjutnya. Karena apa? Karena gini men. Dengan adanya penulisan ulang sejarah itu kan berarti apa yang udah kita ketahui sebelumnya bisa jadi itu salah, bisa jadi itu belum lengkap. Nah, ketika ada penulisan ulang sejarah, itu akan nanti jadi patokan anak cucu kita untuk melihat, oh dulu tuh Indonesia seperti ini, oh sebenarnya tuh penjajahan atau perlawanan pada zaman dulu itu tuh seperti ini, karena itu yang akan dijadikan patokan kan nantinya, dan pasti aku yakin akan dijadikan sebagai pedoman di sekolah-sekolah. Jadi kita harus ngawal tentang penulisan ini men. Kenapa? Karena bisa jadi ini termuat oleh panggung atau kuda atau apapun itu jenisnya yang ngebahas tentang kepentingan tertentu dari oknum-oknum politisi tertentu. Jadi kalau kamu pengen tahu lebih lengkapnya, tonton di videoku selanjutnya karena aku pengen ngebahas itu lebih lengkap, lebih dalam dan lebih dari sudut pandang kekhawatiran. Karena gini men, oke, mungkin sejarah yang udah kita tahu sebelumnya itu belum lengkap. Tapi jangan sampai sejarah yang akan ditulis ulang itu nggak ngasih sesuatu yang jauh lebih lengkap. Karena gini, banyak kok yang di luar sana, terutama kalau kamu mantengin Instagram Aksi Kamisan, itu tentang sejarah penulisan ulang sejarah ini. Mereka ngebahas yang cukup dalam karena apa? Karena ada bagian saat rapat Fadlizon itu bilang bahwa nggak ada bukti kalau ada secara massal pada tahun 19 pokoknya pergantian orde baru orde lama lah, itu dia nggak ada buktinya dan lain sebagainya, tapi itu ditentang sama banyak wanita-wanita yang merasa melihat atau merasakan mungkin pada zaman itu terjadi. Makanya kita harus tetap mantengin men, karena gini, saat ini berita di Indonesia, aku yakin untuk berita tentang penulisan ulang sejarah di handphonemu hampir nggak ada. Karena mungkin di handphonemu masih tentang orang joget-joget, tentang ijazah palsu, tentang PPATK, tentang bupati-pati yang lagi kena demo, tentang sesuatu yang apa ya, yang emang kayak sengaja diviralin saat ini untuk menutupi beberapa ke keadaan yang nantinya udah ketok palu, kita nggak bisa ngerubah apapun. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan kita diskusi di kolom komentar. Aku minta pendapatmu. Bagaimana pendapatmu tentang penulisan ulang sejarah ini? Apakah itu positif karena kita akhirnya jadi lebih tahu tentang sejarah kita, atau ini nanti akan ada memicu ditunggangi oleh politisi? Gimana menurutmu? Apakah ini akan jadi pemerintah dunia di One Piece yang menyembunyikan dan memanipulasi sejarah Void Century? Kita nggak tahu. Jadi kasih semua pendapatmu di kolom komentar dan see you.